Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memecat Irjen Verdi Sambo dari institusi Polri dalam sidang kode etik pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, kata Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabaintelkam, Komjen Ahmad Doviri yang memimpin sidang etik Verdi Sambo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Tak hanya sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas keputusan majelis sidang ini, Sambo langsung mengajukan banding. Mohon izin, sesuai dengan pasal 29 PP 7 tahun 2022, izinkan kami mengajukan banding, apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan, kata Sambo. Adapun sidang kode etik dilakukan setelah Jenderal Bintang 2 itu menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sidang kode etik itu turut menghadirkan sejumlah saksi terkait kasus pembunuhan berencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses sidang KKEP Verdi Sambo digelar di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri. Kesatuan Yang Maha Polri. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memecat Irjen Verdi Sambo dari institusi Polri dalam sidang kode etik pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, kata Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabaintelkam, Komjen Ahmad Doviri yang memimpin sidang etik Verdi Sambo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Tak hanya sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas keputusan majelis sidang ini, Sambo langsung mengajukan banding. Mohon izin, sesuai dengan pasal 29 PP 7 tahun 2022, izinkan kami mengajukan banding, apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan, kata Sambo. Adapun sidang kode etik dilakukan setelah Jenderal Bintang 2 itu menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sidang kode etik itu turut menghadirkan sejumlah saksi terkait kasus pembunuhan berencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses sidang KKEP Verdi Sambo digelar di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri. Perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan. Bagi senior dan rekan-rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan bintara Polri.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memecat Irjen Verdi Sambo dari institusi Polri dalam sidang kode etik pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, kata Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabaintelkam, Komjen Ahmad Doviri yang memimpin sidang etik Verdi Sambo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Tak hanya sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas keputusan majelis sidang ini, Sambo langsung mengajukan banding. Mohon izin, sesuai dengan pasal 29 PP 7 tahun 2022, izinkan kami mengajukan banding, apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan, kata Sambo. Adapun sidang kode etik dilakukan setelah Jenderal Bintang 2 itu menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sidang kode etik itu turut menghadirkan sejumlah saksi terkait kasus pembunuhan berencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses sidang KKEP Verdi Sambo digelar di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri. Semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan. Saya dan rekan-rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan bintang. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memecat Irjen Verdi Sambo dari institusi Polri dalam sidang kode etik pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, kata Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabaintelkam, Komjen Ahmad Doviri yang memimpin sidang etik Verdi Sambo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Tak hanya sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas keputusan majelis sidang ini, Sambo langsung mengajukan banding. Mohon izin, sesuai dengan pasal 29 PP 7 tahun 2022, izinkan kami mengajukan banding, apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan, kata Sambo. Adapun sidang kode etik dilakukan setelah Jenderal Bintang 2 itu menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sidang kode etik itu turut menghadirkan sejumlah saksi terkait kasus pembunuhan berencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses sidang KKEP Verdi Sambo digelar di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri. Semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami mengajukan banding. Apapun keputusan banding kami siap untuk laksanakan.